Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله ومن تبعه ووالاه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وقد قال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian yang dimuliakan Allah pada hari ini dengan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Ittaqullah kata Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Dan jangan kamu mati kecuali kamu muslim, mukmin di hadapan Allah. Muslim, mukmin di hadapan Allah. Sekali lagi Allah berfirman, takutlah kamu kepada Allah. Dan perhatikan apa yang sudah kamu lakukan yang kemarin serta hari ini. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Yang kamu udah buat apa kemarin? Masih tersisa sedikit lagi. Kamu mau buat apa? Innallah alimun bidzatis sudur. Allah tahu, jangankan apa yang kamu tampilkan, yang di balik hatimu pun Allah tahu. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Lebih dari 10 hari kita dihadapkan pada tragedi pembantaian saudara-saudara kita Palestina. Kita katakan saudara-saudara kita. Bukan orang Arab. Bukan orang Palestina, Arab, saudara-saudara kita. Wa man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum kata Rasulullah. Yang tidak peduli dengan urusan saudara seagamanya, dia bukan dari orang itu. Bukan dari saudara muslim. Yang tidak peduli. Yang cuek. Wa man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum. Kalau kamu tidak peduli dengan saudaramu, di sana Palestina sebagai tempat saja, tapi secara akidah kamu bersama dengan mereka. Secara iman kamu bersama dengan mereka. Secara agama kamu bersama dengan mereka. Nantinya kalau kamu masuk surga, kamu bersama dengan mereka. Satu alur, satu jalan, satu kumpulan jemaah. Yang tidak peduli dengan mereka, bukan dari golongan mereka. Kata Rasulullah. Hari ini mereka dibantai. Hari ini mereka diporak-porandakan. Hari ini mereka dipaksa untuk tunduk pada kehendak Zionis. Penjajah. Perampok. Penindas. Manusia yang tidak kenal kemanusiaan. Zionis yang memang ditaruh di negeri itu. Sengaja ditaruh oleh penjajah internasional di negeri itu supaya mengobok-obok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat.
Sampai kiamat, ma'asyiral muslimin. Itu strategi internasional. Supaya ini umat Muhammad terus menerus hina. Diinjak-injak. Diperlakukan seperti hewan. Dan dirampas semua hak-hak kemanusiaannya. Itu strategi internasional. Mulai dari sejak jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. 1924. Datang Herzl menemui Sultan Abdul Hamid II. Minta sejengkal tanah untuk kumpulan Zionis ini. Di negeri Khilafah Utsmaniyah, Palestina dan Khilafah Utsmaniyah adalah sebuah kepemimpinan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat akan terwujud itu. Hari ini kocar-kacir. Hari ini Khilafah Islamiyah kocar-kacir. Kita sekarang kocar-kacir. Kita sekarang tidak ada pemimpin. Kita sekarang tidak ada kekuatan. Karena yang memimpin kita juga kocar-kacir. Tapi ma'asyiral muslimin, pada waktunya kepemimpinan itu mesti ada wujud di muka bumi. Dan itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kepemimpinan sesuai dengan yang dibuat oleh Rasulullah. Mesti wujud di muka bumi ini. Syi'na am abaina. Kita suka atau kita tidak suka. Kita tolak atau kita tidak tolak. Khilafah itu mesti akan terwujud di muka bumi ini. Dan menyelamatkan umat Muhammad di mana-mana pun berada. Membantu umat Muhammad yang hari ini sedang tertindas. Herzl datang kepada Khalifah Abdul Hamid II. Yang memimpin Utsmaniyah. Minta sejengkal tanah, ma'asyiral muslimin. Apa kata Khalifah Abdul Hamid II kepada Herzl, Theodor Herzl? Dia bilang, ini tanah bukan punya aku. Ini Palestina bukan punya aku. Ini Palestina punya umat Muhammad. Punya muslimun di dunia. Tegas. Sebagai seorang pemimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Yahudi dengan kekuatan, dengan konspirasi, dengan backup dari berbagai negara-negara penjajah di dunia dulu dan hari ini masih menjajah, memaksakan diri untuk duduk di Palestina. Dan terjadilah seperti hari ini, ma'asyiral muslimin. Dan kita dalam posisi yang sangat lemah. Kita yang jauh lemah. Bahkan yang dekat dari Palestina pun lemah. Lemah dalam arti tidak punya keputusan. Tidak punya kebijakan. Tidak punya ketegasan untuk mengatakan mereka adalah saudara kami. Mereka adalah darah daging kami. Mereka adalah umat kami. Semua kepemimpinan Arab cuma bisa menonton, ma'asyiral muslimin. Karena mereka melihat kasus Palestina adalah kasus negeri Palestina. Bukan kasus saudara seagama. Bukan kasus perjuangan seakidah. Bukan kasus perjuangan setauhid, bukan. Maka biarkan mereka berjuang sendirian. Dalam kondisi seperti ini Rasulullah bilang, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum." Yang tidak peduli dengan saudara seagamanya, kondisi saudara seagamanya, dia bukan muslim. Jangankan mau jadi mukmin muslim pun tidak masuk. Masyaallah muslimin. Kita punya tanggung jawab. Perjuangan keagamaan terhadap Palestina sebagai saudara kita. Negeri yang pertama Allah Ta'ala letakkan kiblat. Negeri yang pertama Allah letakkan kiblat kita. Sebelum Ka'bah. Kita dulu pernah menghadap ke sana. Rukuk sujud menghadap ke sana. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun sebelum menghadap ke kiblat Ka'bah. Itu negeri keagamaan kita. Itu negeri di mana Rasulullah diangkat menuju langit. Dan sengaja Allah isra'kan dulu Rasulullah ke Baitul Maqdis. Ke Masjidil Aqsa. Sengaja Allah buat itu. Padahal dengan gampang kalau Allah mau tidak perlu pakai Isra' lagi. Langsung saja bermi'raj ke langit. Ketujuh. Ke Sidratul Muntaha. Melihat Allah. Bertemu Allah. Masuk ke surga. Melihat neraka. Bisa saja kalau Allah mau buat itu.
Terlalu gampang, mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Tapi Allah tidak buat itu. Allah tidak buat itu. Allah buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Bergerak dari masjid haram menuju masjidil aqsa. Ada apa ya Allah? Kenapa harus pakai mampir ke masjidil aqsa ya Allah? Bukankah kau punya kekuasaan untuk naikkan langsung bermi'raj? Dan cerita tentang mi'raj ada di dalam surah An-Najm. Juz ke-27. Akana qaba qausaini aw adna fa'awha ila 'abdihi ma awha. Ma kadzaba al-fuadu ma ra'a. Ayatnya tercantum jelas di dalam surah An-Najm, juz ke-27. Tapi Allah dengan kebijaksanaan dia suruh Muhammad pergi dulu ke Masjidil Aqsa. Kumpul di sana dengan para anbiya, dengan para aulia, dengan para syuhada, dengan para rasul. Di sana salat menjadi imam. Wujud di sana tempat di mana Rasulullah rukuk sujud bersama para anbiya. Ada tempatnya. Saat detik Rasulullah dinaikkan ke atas, ada tempatnya. Dan menjadi saksi di hadapan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyaratnya Allah mau kasih tahu kepada kita ma'asyiral muslimin. Isyaratnya Allah serahkan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isyaratnya untuk katakan kepada kita, hei umat Muhammad sedunia, perhatikan itu kiblat pertamamu. Perhatikan itu kiblat pertamamu. Hei umat Muhammad, di sana akan terjadi pergolakan. Hei umat Muhammad, di sana bakal terjadi pembantaian umat Muhammad. Hei umat Muhammad, hargai dirimu, hargai agamamu, hargai nilai-nilainya di sana. Karena itu tempat kamu. Itu isyaratnya. Itu isyaratnya kepada kita. Hei umat Muhammad, itu tempat kalian. Itu bukan tempat punya orang Palestina, orang Arab saja. Itu punya kalian. Itu punya umat Muhammad dari dunia semuanya punya kalian. Isyaratnya seperti itu. Dengan gampang Allah mau naikkan Rasulullah kalau dia mau. Dan ternyata benar yang diucapkan oleh Rasulullah. Pergolakan demi pergolangan tanpa henti. Mulai dari zaman Umar ibn al-Khattab. Ketika dia menjadi khalifah. Lalu dia selamatkan itu Masjidil Aqsa. Itu Baitul Maqdis. Lalu lepas lagi daripada dia. Dikuasain lagi. Lalu dibebaskan lagi. Oleh Salahuddin al-Ayyubi. Lalu dikuasain lagi. Dan terakhir dikuasain oleh Zionis. Tanpa kenal Allah. Tanpa kenal kemanusiaan. Tanpa kenal umat Muhammad. Dan menganggap umat Muhammad adalah binatang. Hari ini seperti itu. Allah pesankan kepada kita. Ma'asyiral muslimin. Memang ini takdir. Ini sudah kehendak Allah. Tapi ma'asyiral muslimin. Umar bin Al-Khattab mengatakan. Takdir dilawan dengan takdir. Takdirnya hari ini bahwa umat Muhammad, saudara kita di Palestina ditindas. Saudara kita Palestina dibantai. Saudara kita di Palestina dihinakan. Takdirnya memang begitu. Tapi kata Umar bin Al-Khattab, lawan takdir dengan takdir. Maka lahirlah muqawamah Palestiniyah. Maka lahirlah Al-Qassam. Maka lahirlah Al-Hamas. Maka lahirlah jihad. Maka lahirlah semua-semuanya itu. Untuk melawan kebiadaban manusia-manusia yang tak pernah kenal kemanusiaan. Berhenti mereka? Tidak. Mereka tidak berhenti. Dan terus akan berjuang. Dan tempat itu berada di Syam. Syam adalah sebuah kawasan ma'asyiral muslimin. Yang dipuji oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya. Syam termasuk Lebanon. Termasuk Jordan. Termasuk Syria. Termasuk Palestina. Syam. Dan Rasulullah menyebutkan banyak keistimewaan tentang Syam. Karena Syam adalah sebuah negeri, sebuah kekuasaan umat Muhammad yang diisi oleh para anbiya-anbiya dahulu kala. Itu kata Rasulullah. Itu kata Rasul. Dan mereka hari ini tahu betul. Mereka menghadapi takdir bahwa mereka harus berhadapan dengan manusia-manusia yang tak kenal Tuhan. Mereka tidak berhenti. Dibantu oleh kita atau tidak dibantu oleh kita, mereka akan tetap berada seperti itu. Karena mereka tahu, inilah janji Allah. Inilah ketentuan Allah. Bahkan lahir pemimpin-pemimpin dari sana nanti. Bahkan lahir pejuang-pejuang tulus dari sana nanti. Bahkan lahir pejuang-pejuang yang akan bebaskan Baitul Maqdis. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mati anak mereka? Mati istri mereka? Mati cucu mereka? Mati semuanya, dibantai, hancur, berantakan? Ya. Mereka terima dengan senyum. Karena mereka tahu bahwa kematian saudara-saudara mereka, anak mereka, istri mereka, datuk mereka, nenek mereka, cicit mereka, cucu mereka, mereka tahu ketika mereka semua itu mati, mereka langsung dimasukkan ke dalam syurga. Mereka tahu itu. Makanya mereka tidak pernah meneteskan air mata untuk menghadapi kasus pembantaian itu. Mereka tersenyum ketika ditangkap oleh Zionis. Ketika ditembak oleh Zionis, mereka tersenyum. Karena antara mereka cuma nyawa keluar langsung masuk syurga. Mereka tahu. Mereka tahu dan kefahaman yang kuat untuk itu. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Mereka tahu itu. Al-Muqawamah tahu itu. Al-Qassam tahu itu. Al-Jihad tahu itu. Mereka faham dan yakinin itu. Apa yang diucapkan oleh Allah. Jangan kamu kira yang mati di medan juang adalah mati, bangkai. Tidak. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira yang mati di medan laga, medan perang, untuk agama, untuk muqaddasat, untuk kesucian akidah, untuk tempat-tempat suci, mereka adalah mati sebagai bangkai. Jangan kamu kira itu. Bal ahya, tapi mereka hidup. Hidup langsung diberi rezeki oleh Allah. Hidup langsung masuk syurga. Hidup langsung tanpa mengalami alam barzakh. Tidak masuk lagi ke alam barzakh. Langsung menghadap Allah. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Di dalam surah Yasin Allah ceritakan itu. Seorang yang menjadi pejuang di zaman kenabian dulu, membela nabi, lalu nabinya dibunuh dan dia pun dibunuh, lalu dia pun langsung dibawa Allah masuk ke syurga. Lalu dia berkata di dalam saat di syurga, Allah ceritakan itu di dalam surah Yasin, dia bilang, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia berkata, oh cobalah dulu waktu di dunia. Orang-orang yang melihat kami mati dibunuh, tahu keadaan kami saat ini. Cobalah orang-orang yang dulu waktu di dunia, melihat kami dibunuh, mereka tahu keadaan kami hari ini. Keadaan kami hari ini di mana? Di syurga. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Karena Allah sudah ampunin kami. Dan dudukkan kami di tempat yang mulia di sisinya syurga. Masyaallah muslimin. Inilah perjuangan mereka. Dan mereka tahu juga apa yang terjadi hari ini. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, seakidah, seiman, setakwa di sana. Mereka tahu juga. Yang mereka rasakan kesulitan, penderitaan hari ini adalah waktu sesaat. Dan mereka juga tahu apa yang terjadi di Yahudi, di Zionis, Israel. Mereka juga merasakan sakit. Karena Allah yang menggambarkan tentang kondisi Yahudi, kondisi Zionis di Israel. In ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Allah berfirman, ya umat al-Islam, wa ya pejuang-pejuang Islam di Palestin, wa ya saraya Qudus, wa ya saya saraya Al-Qassam, jihad. Kalau kamu merasa sakit saat ini, kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kamu merasa sakit, luka hari ini, ketahuilah, musuhmu juga merasa sakit dan luka. In ta'lamun, in takunu ta'lamun, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Tetapi bedanya, wahai saraya Qudus, wahai pemimpin-pemimpin mukawamah, wahai pejuang-pejuang mukawamah yang ada di Palestin, ketahuilah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kamu dengan mereka, kamu mengharapkan sesuatu dari aku, kata Allah. Apa yang diharapkan? Syurga. Sementara mereka mengharapkan jahannam. Masyaallah muslimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا حبيبه المصطفى وإمامه المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ومن تبعه وناصره ووالاه وجاهد في سبيله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Ma'asyiral muslimin, ada sesuatu yang ditakutkan oleh penjajah Israel, penjajah Zionis, Yahud, dan yang membackup penjajah Zionis itu. Mereka tahu sangat tahu tentang kita, umat Muhammad. Mereka tahu. Umat Muhammad ini ada roh, namanya rohul jihad. Roh jihad. Dan roh jihad ini kalau hidup, kalau bangkit, maka akan menunjukkan kekuatannya di segala lini. Dan akan menjadi power terbesar dalam sebuah perjuangan apapun. Dan akan bisa mengantarkan mereka untuk terus menang dalam dimanapun medan pertarungan dan perjuangan. Ini dipahami oleh mereka. Mereka tahu sangat roh jihad ini ada pada diri umat Muhammad. Maka sebelum roh jihad itu tumbuh, sebelum roh jihad itu hidup, sebelum roh jihad yang ada itu mekar, tumbuh, subur, maka mereka harus hancurkan. Mereka harus benamkan, mereka harus hilangkan dan pupuskan dari jiwa umat Muhammad yang ada di sini dan di mana-mana pun tempat. Dimanapun tempat. Di dunia ini. Maka dari itu mereka buat berbagai macam program dalam rangka mematikan itu roh. Media massa mereka berusaha untuk menghancurkan itu roh. Sistem pemerintahan mereka menunjukkan kepada para pemimpin-pemimpin tersebut untuk ikut mereka. Dan pemimpin-pemimpin itu dipaksa untuk tunduk kepada mereka. Tentaranya dipaksa untuk tunduk kepada mereka. Moralnya dipaksa untuk tunduk kepada mereka. Dan nilai-nilai spiritualnya mereka coba untuk kocar kacirkan. Untuk pupus dan benamkan. Sehingga tidak tahu lagi apa itu roh jihad. Apa itu roh jihad. Maka timbullah ma'asyiral muslimin yang kita lihat sekarang. Ketidakjelasan kemana ini umat bergerak. Mau ngapain ini umat. Kemana mau pergi ini umat. Kalau berbuat sesuatu untuk agamanya ngapain dia berbuat. Yang dia bisa cuma lakukan hanya salah. Perkara-perkara kecil. Tapi dalam rangka untuk membela agamanya, membela Rasulnya, membela kitabnya, membela Tuhannya, membela muqaddasatnya, tempat-tempat sucinya. Umat ini lemah. Dan ini perangkap dari penjajah-penjajah internasional dalam rangka untuk menghilangkan kepedulian kita dalam persoalan-persoalan besar itu. Maka terdidiklah anak-anak generasi puluhan tahun tidak kenal dengan perjuangan itu. Tidak kenal dengan Al-Quds. Tidak kenal dengan Masjid Al-Aqsa. Tidak kenal dengan sejarah masa lalunya. Tidak kenal. Dan program itu berhasil. Dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang singkat 15-20 menit dalam sholat Jumat seperti ini. Kita coba ingin hidupkan itu. Walaupun ini terasa sangat kecil. Tapi tidak menjadikan kita putus asa dan kecil hati. Kata Allah. Ud'u ila sabi'i rabbik. Panggil mereka untuk jalan kebenaran dan kebaikan. Walil khair. Wal khairan. Katakan yang baik. Katakan yang baik. Kata Rasulullah SAW. Maka kita ajak umat Muhammad. Untuk sebentar lagi. Di tempat ini, di masjid ini. Kita ajak bersama-sama. Membacakan doa kunut bersama. Dalam rakaat kedua di tempat ini. Saya ingin mendoakan saudara-saudara kita di sana. Yang hari ini tengah menyambut syahadahnya masing-masing dengan senyum, dengan harapan untuk masuk ke surga tanpa sedikit pun merasa menyesal, tanpa sedikit pun merasa menyesal atas apa yang mereka tinggalkan dan siapa yang tinggalkan mereka
Kita doakan mereka, ma'asyiral muslimin. Itulah yang paling kecil yang kita bisa buat. Senjata kita tidak bisa kirim. Tentara kita tidak bisa kirim. Kita tidak bisa kirim. Kapal perang, kapal pesawat, semua kita tidak bisa kirim. Duit pun yang kita bisa kirim paling cuma miliaran, 10-20 miliar. Mungkin tidak sampai 100 miliar. Walaupun sebenarnya kalau kita dipimpin oleh kepemimpinan yang amanat, jujur, kuat, berani, tegas untuk membela ini agama, triliunan kita bisa kirim ke sana. Karena 360 triliun pun hilang entah kemana. Triliunan kita bisa kirim untuk saudara kita. Tapi salah kita juga. Salah kita juga. Kita berdoa kepada Allah di rakaat kedua. Dalam sholat Jumat ini. Mudah-mudahan Allah dengarkan doa kita. Allah terima doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita angkatkan tangan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka. Wa nahnu ala ahadika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min shururi anfusina. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة